بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية والصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kita masih dalam renungan doa dan munajat al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Dalam dua pertemuan terakhir kita telah mengupas bait ketiga dari munajat al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif tentang al-istiqamah. Wa akrimna bil huda wal istiqamah. Tentu bait doa dan munajat tersebut menekankan pentingnya beristiqamah di jalan al-hidayah. Surat Al-Fatihah seperti diketahui bersama adalah intisari dari Al-Quran Al-Karim. Dan apabila kita perhatikan dan kita renungkan, maka surat Al-Fatihah yang merupakan intisari dari Al-Quran Al-Karim terletak konklusi akhir dan kesimpulan puncak dari surat Al-Fatihah adalah pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba muslim, khususnya di saat menegakkan salat yang merupakan mi'raj mukmin, perjumpaan seorang mukmin dengan Khaliknya, mengajarkan agar mereka memohon kepada Allah hidayah. Tentu yang dimaksud memohon hidayah bukan dari kesesatan, karena mereka adalah orang-orang yang telah beriman. Mereka adalah orang-orang yang telah mengenal keagungan Allah. Coba kita perhatikan dari awal ayat pada surat Al-Fatihah yang merupakan talqin Allah untuk hamba. Surat Al-Fatihah adalah bimbingan Allah untuk hamba yang mukmin. Demikianlah mereka mengenal Allah, dan seperti inilah mereka harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang mukmin mengucapkan bismillahirrahmanirrahim yang tidak semata sebagai pembukaan, namun basmalah itu sendiri adalah zikir yang memuat makna yang begitu dalam. Seorang mukmin ketika membaca bismillahirrahmanirrahim membuktikan bahwa dia telah mengenal Allah dan memohon bantuan kepada Allah dengan menyebut asmanya dan dua sifat mulianya. Kemudian dilanjutkan dengan pengakuan sang hamba alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa semua nikmat yang ia dapatkan, yang ia rasakan, yang dirasakan oleh jagat raya ini semua itu adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Kesadaran ini merupakan bukti bahwa sang mukmin benar-benar telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal bahwa tiada nikmat di alam nyata ini kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin didoktrin oleh Allah
untuk mengucapkan Maliki Yaumiddin, itu membuktikan keimanannya akan hari pembalasan. Bahwa penciptaan alam yang termasuk di dalamnya adalah manusia, Allah tidak menciptakannya sia-sia tanpa tujuan. Akhir dari perjalanan manusia adalah menuju alam akhirat, di mana mereka akan mendapatkan keadilan, sebagaimana mereka juga akan mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan ikrar. Ikrar bahwa kami tidak akan menyembah kecuali Engkau ya Allah, dan kami tidak akan memohon pertolongan kecuali kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penghambaan adalah inti dari tujuan diciptakannya manusia. Melalui ibadah manusia akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah media di mana manusia akan mendapatkan kedekatan di sisi Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu itu adalah puncak dari kemuliaan yang didapat oleh makhluk yang ternaungi sejak awal dengan rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara wujud dari memohon bantuan hanya kepada Allah adalah ketika seorang hamba diajari oleh Allah untuk memohon kepadanya dan hanya kepadanya agar Allah menunjukinya sirat yang mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapakah jalan yang lurus? Siapakah yang mempromosikan jalan yang lurus dengan pikirannya, dengan perilakunya, dan dengan sepenuh wujud kehidupannya di tengah-tengah umat manusia. Ketika Allah mensifati siratal ladzina an'amta alaihim, Allah ingin memperkenalkan inilah sirat mustaqim. Hamba dituntun oleh Allah untuk mengucapkan, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kemudian dilanjutkan dengan sifat berikutnya, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ayat ini sekali lagi terkait dengan inti dari ajaran al-Islam, inti dari ajaran Al-Quran, intisari dari Al-Fatihah, yaitu beristiqamah di jalan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, beristiqamah di atas sirat yang mustaqim. Ketika kita bertanya, siapakah mereka yang telah Allah anugerahkan nikmat-nikmatnya kepada mereka? Ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah akan bersamakan mereka. Allah akan gabungkan mereka dengan alladzina an'amallahu alaihim. Bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat mereka. Siapa? Mereka adalah para anbiya. Mereka adalah para siddiqin. Mereka adalah para syuhada. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka lah orang-orang yang telah diberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang mustaqim, jalan mereka itu, jalan para anbiya, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan orang-orang yang saleh. Bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai ya Allah. Bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Terkait dengan orang-orang yang Allah murkai, tidak sedikit riwayat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mereka, contoh dari orang-orang atau kaum yang Allah telah murkai dan
kaum yang sesat. Riwayat-riwayat tidak sedikit menyebutkan bahwa mereka adalah al-Yahud wan Nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka lah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan hidup dalam kesesatan. Al-maghdub alaihim adalah Yahud, orang-orang Yahudi. Ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Kita memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang mustaqim, bukan jalan mereka yang telah Engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang telah tersesat. Jadi sekali lagi bahwa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjuki jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalan para anbiya, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, dan jalan kaum salihin. Itulah mereka yang Allah sebutkan dalam ayat yang telah saya bacakan, adalah kelompok-kelompok dari hamba-hamba Allah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka nikmat Allah. Sementara al-maghdub alaihim, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, adalah kaum Yahudi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bukankah bangsa Yahudi juga termasuk bangsa yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita perhatikan pada surat Al-Baqarah ayat ke-40 dan beberapa ayat setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut Bani Israel, mengingatkan Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, wahai keturunan Ya'qub, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingat nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Ayat ini menegaskan bahwa Bani Israel termasuk hamba-hamba yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Sementara riwayat menyebutkan bahwa Bani Israel termasuk yang al-maghdub alaihim yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Dan tentu tafsiran tersebut sangat sesuai dengan ayat-ayat yang tidak sedikit pula dalam Al-Quran yang menyebut bahwa Allah telah menjatuhkan murkanya kepada Bani Israel. Ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Bani Israel adalah hamba-hamba yang telah Allah muliakan, hamba yang telah Allah beri nikmat, hamba yang telah Allah unggulkan. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di mana Allah mengunggulkan, mengutamakan Bani Israel di atas bangsa-bangsa lain dan kaum-kaum lain. Jadi ada dua kelompok ayat. Yang satu menyebutkan bahwa Bani Israel adalah kaum yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat ke-40 dan juga pada ayat ke-122. Ya Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengutamakan kalian di atas bangsa-bangsa lain. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada Bani Israel sehingga ayat Al-Fatihah dan beberapa ayat yang lainnya menegaskan bahwa merekalah kaum yang telah Allah murkai. Coba kita perhatikan pada surat Al-Baqarah ayat ke-61. Dalam sebuah ayat yang relatif panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada mereka, Bani Israel, berbagai nikmat dan anugerahnya. Namun kemudian Allah menegaskan setelah itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan murkanya ke atas Bani Israel. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu. Maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehinaan, kemiskinan,
dan kesengsaraan. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka mendapat murka dari Allah. Demikian juga pada ayat-ayat yang lainnya. Juga masih pada surat Al-Baqarah pada ayat ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu alaihim baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Faba'u bighadabin ala ghadab." Sekali lagi Allah menekankan bahwa Bani Israel mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ke-112 surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertegas bahwa murka Allah telah Allah jatuhkan kepada Bani Israel. Dhuribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Waba'u bighadabin minallah wa dhuribat alaihimul maskana. Dan beberapa ayat yang lain, bahkan ada 2 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin agar tidak mengikuti jejak kaum yang telah Allah murkai, yaitu al-Yahud. Dari sini kita kembali kepada pertanyaan awal kita. Apa yang menyebabkan Bani Israel dari bangsa yang dimuliakan Allah, bangsa yang diguyur dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan demi kemuliaan Allah telah berikan kepada mereka, kemudian berubah menjadi bangsa yang terkutuk, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua itu tidak terjadi dengan serta-merta. Tidak terjadi tanpa sebab dan tanpa alasan. Perubahan status dari bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya pada bahwa Bani Israel tidak beristiqamah ketika berpegang teguh dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Tidak mensyukuri nikmat dan tidak beristiqamah di jalan yang dibawa oleh para nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Ketidakistiqomahan mereka inilah yang menjadikan mereka perlahan-lahan meninggalkan kebenaran, yang menjadikan mereka bergeser posisi dari pendukung para nabi, pendukung dakwah para nabi, menjadi musuh bebuyutan para nabi, mengejar-ngejar para nabi untuk mereka bunuh, dan pembangkangan demi pembangkangan. Karenanya ayat-ayat Al-Quran yang menyajikan sejarah Bani Israel bersama Musa dan bersama nabi-nabi yang lain yang Allah utus di tengah-tengah mereka adalah sebuah pelajaran besar, bahwa penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bani Israel terjadi secara bertahap. Sedikit demi sedikit mereka bergeser, sehingga pada puncaknya mereka berbaris bersatu melawan kebenaran yang Allah turunkan kepada para anbiya-Nya. Kembali kepada ayat-ayat yang telah saya bacakan yang menjelaskan nikmat Allah atas Bani Israel, di antaranya apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan, "Udzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi." Hendaknya kalian setia dengan janji yang telah kalian ikrarkan, dengan kesetiaan mengikuti kebenaran. Ayat-ayat Al-Quran yang ketika menyebutkan bagaimana Allah menjatuhkan sanksinya kepada Bani Israel, bagaimana Allah memurkakan Bani Israel, juga menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi penyebab turunnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Coba kita kembali merenungkan ayat ke-61 surat Al-Baqarah.
Wa duribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Mereka Allah hukum dengan kehinaan. Allah murkai mereka bukan karena dendam Allah wal'iyadzubillah. Tidak terbayang oleh kita bahwa Allah akan memurkai hamba-hamba yang tidak bersalah dan tidak layak untuk mendapatkan murkanya. Karenanya Allah menjelaskan dalam lanjutan ayat tersebut, dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah. Murka Allah itu Allah jatuhkan. Allah beri kehinaan mereka. Allah jadikan mereka bangsa yang terhina dikarenakan mereka yakfuruna bi ayatillah, mengkufuri ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq, dan membunuh para nabi, bukan satu nabi, para nabi. Mereka telah membunuhnya bighairil haq. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Kejahatan puncak dengan mengkufuri ayat-ayat Allah, dengan membunuh para nabi dikarenakan tahapan awalnya adalah dzalika bima asau. Mereka bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah. Berlahan-lahan kemaksiatan itu menumpuk, menjadikan hati mereka kaku, lebih mencintai dunia dan berkorban demi meraih dunia dengan apapun. Karenanya para nabi ketika menjadi batu ganjalan yang akan menghalangi mereka menikmati dunia seperti yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, mereka tidak segan-segan membunuh para nabi tersebut. Wa kanu ya'tadun. Ini ayat yang menjelaskan latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memurkai Bani Israel. Sekali lagi kita kembali bahwa ketika kita memohon kepada Allah dalam salat kita, membaca surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, pada dasarnya kita memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, dan kemudian kita memohon kepadanya agar dianugerahkan istiqamah, agar Allah beri kita ketabahan, keteguhan, kekuatan jiwa untuk tetap hidup di atas sirat yang mustaqim. Permohonan ini adalah permohonan seorang hamba yang menyadari betapa kehidupan dunia ini penuh dengan ancaman, penuh dengan rayuan, yang apabila kita tidak berhati-hati dalam melangkahkan kaki kita, kita akan tergelincir, kita akan terpelanting, dan kita akan segera meninggalkan kebenaran dan menanggalkan busana keimanan, ketundukan, dan penghambaan kepada Allah untuk menggantinya dengan pembangkangan, penentangan, dan kufur kepada Allah wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, salah satu dari dimensi makna ihdinas siratal mustaqim adalah apa yang ditafsirkan oleh Imam Amirul Mukminin Aliun alaihi salam. Dalam kitab tafsir yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, imam ke-11 Syiah, beliau mengutip riwayat panjang tentang tafsiran surat Al-Fatihah dari kakek beliau, Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Di antaranya adalah beliau menafsirkan demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika hamba Allah ajarkan kepadanya untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, makna dari ucapan itu adalah taqulu adim lana taufiqakal ladzi ata'naka fi madhi ayyamina hatta nuti'aka kadzalika fi mustaqbali a'marina. Ucapan ihdinas siratal mustaqim itu salah satu dari dimensi maknanya adalah langgengkan untuk kami ya Allah taufikmu, yang dengan taufik itu kami menaatimu di masa-masa lalu, agar kami mampu menaatimu di masa-masa yang akan datang dari sisa-sisa umur kami.